Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rades Al-Sudais dengan NIM 12550111096. Saya adalah seorang mahasiswa yang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau, tepatnya di Prodi atau program studi Teknik Informatika semester 2 tahun ajar 2025-2026. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan tugas saya di mata kuliah pemrograman berorientasi objek atau PBO. Pada kali ini saya diberikan skenario berupa sebagai bagian dari pengembangan perangkat lunak, saya dipinta untuk merancang sebuah sistem yang menyimulasikan pengelolaan informasi buku dalam sebuah perpustakaan. Sistem dapat melakukan pengelolaan data buku, melakukan peminjaman dan pengembalian buku. Sistem ini diperuntukkan kepada pengelola perpustakaan yang ada di sekolah ataupun di kampus. Sistem perpustakaan di dunia nyata tidak hanya meliputi buku, tentu saja meliputi banyak hal, yang termasuk buku, peminjaman buku, pengembalian buku, data anggota, data buku, data adminnya, serta jika di dalam perpustakaan tersebut menerapkan beberapa peraturan seperti terlambatnya pengembalian buku disertakan dengan denda. Maka dari itu jika prosedur semua ini dilakukan secara prosedural, maka semuanya akan berantakan, akan rumit maksud saya. Maka dari itu dibuatlah sebuah program yang terdiri dari 7 kelas. Pada kali ini saya mengambil 7 kelas. Pertama itu adalah kelas buku, kelas kategori, anggota, petugas, transaksi peminjaman, denda, serta kelas perpustakaan. Kemudian di dalam masing-masing kelas tersebut terdapat objek atau objek dari kelas tersebut. Dan yang kedua terdapat state atau data yang disimpan dalam kelas tersebut. Dan yang ketiga terdapat behavior, yaitu aksi yang dapat dilakukan dalam kelas tersebut. Yang pertama saya mengambil kelas buku. Objeknya itu adalah judul bukunya, misalkan buku Python, buku AI Modern, buku Latahzan, Jusama, dan lain-lain. Data yang terdapat dalam kelas buku meliputi ada ID. Jika perpustakaan tersebut hanya mencantumkan judul, tentu agak susah mencarinya, maka disertakan ID, judul, penulis, tarikh penerbit, dan lain-lain. Kemudian behavior atau aksi yang bisa dilakukan di kelas buku, yaitu adalah menampilkan info buku tersebut. Yang kedua, mengubah status buku tersebut, apakah ia tersedia atau tidak. Ini akan dapat oleh admin nantinya. Kemudian yang kedua ada kelas kategori. Pada kelas kategori, objeknya misalkan kategorinya teknologi atau sains, atau objeknya kategori agama dan lain-lain itu misalnya. Kemudian data yang tersimpan dalam kelas kategori ini adalah nama kategorinya. Misalkan kategori teknologi berada di, yang kedua ada data rak, lokasi rak, misalkan di rak 2 sebelah kiri tingkat keberapa. Kemudian aksi yang bisa dilakukan di kategori ini adalah menampilkan kategori nantinya jika salah seorang anggota mencari buku dengan kategori teknologi atau sains dan lain-lain. Dan yang ketiga ada kelas anggota perpustakaan tersebut. Di situ objeknya misalkan nama orangnya, nama anggotanya. Kemudian data yang disimpan adalah ID, nama, batas pinjam buku, daftar pinjam buku yang sudah ia pernah pinjam. Dan aksi yang bisa dilakukan dalam kelas anggota yaitu adalah pinjam buku, dan yang kedua kembalikan buku yang sudah dipinjam dia. Dan kelas yang keempat ya ada petugas, objeknya yaitu admin atau petugas perpustakaan. State-nya atau data yang disimpan dalam kelas itu bisa ID petugasnya, ada nama petugasnya. Bahkan jika dalam perpustakaan tersebut ada sebuah perpustakaan besar, maka tentu bisa jadi tidak menutup kemungkinan di perpustakaan tersebut ada jabatan. Mungkin itu juga bisa masuk ke state nantinya. Kemudian yang ketiga ada behavior-nya. Behavior dari kelas petugas ini adalah proses peminjaman, proses pengembalian buku apa, tanggal berapa, kapan. Kemudian yang kelas kelima ada transaksi peminjaman. Objeknya misalkan TRX 001 tanggal sekian. Nah itu nantilah itu ya, namanya adalah dibuat oleh para perpustakaannya. Kemudian state atau data yang tersimpan dalam transaksi pinjaman yaitu tanggal pinjam buku itu kapan, batas kembalinya kapan, tanggal kembali kapan, dan status buku tersebut tersedia atau enggak.
Yang selanjutnya itu behavior atau aksi yang bisa dilakukan di dalam kelas transaksi pinjaman ini adalah menghitung keterlambatan semenjak hari terakhir batas pinjaman. Misalkan tanggal 2 Januari adalah tanggal terakhir, maka dia akan menghitung keterlambatannya, berapa hari selisihnya. Nah, nanti keterlambatan ini akan dimasukkan ke hukum denda jika salah seorang anggota terlambat mengembalikan buku. Nah, di kelas denda itu objeknya nama denda, transaksi denda pada waktu itu. Kemudian data yang disimpannya adalah berapa jumlah buku yang didenda oleh satu orang tadi, kemudian batas harinya berapa lama, dan aksi yang bisa dilakukan yaitu hitung total. Hitung total ini ialah mengalihkan jumlah denda dan jumlah buku yang tidak dikembalikan. Nah, dia nanti akan otomatis menghitung dan langsung menunjukkan denda. Dan yang ketujuh adalah kelas perpustakaan atau kelas utama yang menyimpan data kelas-kelas lain ini, mencakup semua kelas-kelas ini. Nah, objek itu adalah perpus kampus, perpus sekolah, dan lain-lain. Data yang disimpannya adalah daftar buku, daftar anggota, daftar transaksi, daftar petugas, dan lain-lain. Aksi yang bisa dilakukan atau behavior dalam transaksi dalam kelas perpustakaan ini ialah menambah data, mencari buku, mencari daftar buku tersedia, dan lain-lain. Baiklah, sekarang kita lanjut ke representasi codingan Python-nya dari 7 kelas tadi. Yang pertama, from datetime imported time delta. Itu maksudnya adalah, jadi program ini membutuhkan pengolahan tanggal untuk menentukan batas peminjaman dan pengembalian buku ini tadi. Dan menghitung keterlambatan lah jika melewati tempo harinya. Nah, date ini digunakan untuk mengambil tanggal hari ini, sedangkan time delta untuk menambah jumlah hari. Yang pertama kita masuk ke kelas kategori. Jadi di bagian kelas kategori ini, dia tuh menyimpan informasi jenis kategori. Dia menyimpan nama kategori bukunya yang tadi kayak teknologi ataupun sains. Kemudian dia menyimpan data lokasi rak-nya juga. Kemudian di dev info kategori self ini dia tuh sebuah metode untuk menampilkan informasi kategori buku yang dicari oleh anggota perpustakaan tadi. Kemudian masuk ke kelas buku, sama dia merepresentasikan buku fisiknya. Jika buku itu dicari tersedia, jika buku itu dicari kemudian true, maka dia artinya tersedia. Jika false, berarti artinya buku itu sedang dipinjam ataupun hilang. Intinya buku itu tidak tersedia di perpustakaan. Kemudian masuk ke kelas anggota. Jadi anggota itu berperan sebagai peminjam buku di perpustakaan tersebut. Nah, alurnya itu yaitu mengecek batas maksimal pinjam. Kemudian mengecek ketersediaan buku, daftar pinjam, batas pinjam, kemudian mengubah status buku, kemudian memasukkan ke daftar pinjam. Jadi sudah berapa banyak buku yang ia pinjam itu juga disimpan. Kemudian status buku, jika dia pinjam buku itu, maka buku itu juga di set statusnya nanti, apakah buku itu tersedia di perpustakaan tersebut atau enggak. Jadi setiap kelas ini akan saling bekerja sama untuk menyimpan data, apakah buku itu statusnya tersedia ataupun tidak. Jadi dia menunjukkan interaksi antara objek anggota dengan objek bukunya lah di sini. Kemudian masuk ke kelas denda. Di kelas denda ini dia digunakan jika terlambat mengembalikan buku ini dari si anggota tadi. Nah, di dev hitung total ini, jadi program ini tidak selalu membuat objek ini hanya muncul saat terlambat. Nah, contoh computation dalam OOP. Kemudian masuk ke kelas transaksi peminjaman. Saat transaksi dibuat, otomatis punya batas pengembalian 7 hari kan. Nah, nanti nih saya buat dia jadi 7 hari, days 7. Nanti ketika dia tuh selisih, ada namanya selisih lebih dari 0, jadi ketika 7 hari sudah habis memasuki 8 hari, misalkan dia minjam 1 Januari, maka batasnya adalah 7 Januari gitu kan, atau 8 Januari.
Nah, jika 9 Januari, artinya itu sudah terlambat 1 hari, selisihnya 1, otomatis 1 itu kan besar dari 0. Maka akan dilakukan perhitungan secara langsung. Denda adalah dendanya, misalkan dendanya itu adalah 1000, ini 1000, dendanya 1000, dikali selisih harinya. Misalnya dia terlambat 2 hari, maka 1000 dikali 2 yaitu 2000, maka dendanya menjadi 2000. Kemudian masuk ke kelas petugas. Petugas tidak menyimpan data, dia hanya menyimpan dia hanya memvalidasi buku yang dipinjam. Jadi dia memanggil fungsi pinjam dari si anggota tadi dan mengubah status buku tersebut. Kemudian kita masuk ke kelas perpustakaan ataupun kelas utama dari kelas-kelas lainnya. Jadi dia pada kelas perpustakaan ini dia menyimpan seluruh data yang berada di perpustakaan tersebut, mau itu anggota, mau itu buku, mau itu transaksi yang sudah dilakukan, yang sedang dipinjam bukunya. Kemudian dia juga menyimpan nama-nama atau identitas dari admin atau petugas perpustakaan. Di sini dilakukan simulasi programnya. Coba kita run aja. Ini keterbatasan waktu. Nah, di sini dia muncullah sebuah program perpustakaan yang menampilkan beberapa buku yang tersedia. Ada 3 buku saya buat, penerbit dengan beserta penerbit dan tahun terbitnya, dan kategorinya tersedia atau enggak. Kemudian terjadilah sebuah transaksi, yaitu Radis meminjam buku Python dasar. Nah, kemudian peminjaman sudah divalidasi oleh petugas. Kemudian buku juga sudah kembalikan oleh Radis dengan waktu tepat, tidak melewati 7 hari. Kemudian itu menjadi tidak denda. Dan jika transaksi kedua itu ada transaksi telat, yaitu oleh si Andi. Andi ini meminjam buku AI Modern dan dia terlambat 5 hari. Nah, jadi 5 dikali denda tadi 1000 menjadi 5000 dendanya. Nah, ini uji batas pinjam. Radis pinjam Python dasar udah divalidasi oleh petugas. Kemudian ini divalidasi petugas semua lah ya. Batas pinjaman juga tercapai. Nah, yang terakhir ini adalah sebuah upaya atau yang dilakukan oleh anggota lah. Dia tuh ingin minjam buku, dicari sama dia bahwasannya dia meminjam buku AI Modern, ternyata buku itu statusnya sedang dipinjam. Nih, dengan yang ini. Baiklah, itu mungkin di kesempatan kali ini. Baiklah, mungkin itu di bagian codingan. Kita lanjut ke baiklah, sekarang kita lanjut ke bagian UML diagram. Adapun UML diagram ini tujuannya dibuat agar menjadi sebuah pandangan dari si programmer tadi yang membuat sebuah program perpustakaan tadi. Ini adalah bentuk visual agar mudah dipahami. Jadi ada 7 kelas tadi, ada kelas utama atau main class, yaitu kelas perpustakaan yang mencakup kelas-kelas lainnya. Ada kelas anggota, kelas buku, kelas kategori, kelas admin atau petugas perpustakaan, kemudian kelas transaksi peminjaman atau pengembalian, kemudian kelas denda. Jadi misalkan sebuah anggota melakukan pencarian terhadap sebuah buku dan kategori, dan jika buku itu tersebut ditemukan dan tersedia, maka anggota akan melakukan sebuah transaksi pinjaman, dan yang nantinya itu akan divalidasi oleh admin. Nah, admin akan melakukan mengecek status dulu atau mengubah status lah. Jika buku itu sudah dipinjam, maka ia akan mengubah status buku dan kategori yang tadi ini menjadi dipinjam. Atau jika buku itu dikembalikan, atau misalkan anggota ini mengembalikan buku, melakukan transaksi pengembalian buku, maka admin itu mengubah status buku menjadi tersedia kembali. Namun apabila anggota mengembalikan buku terlambat, maka akan dijalankan proses denda. Nah, yang nantinya pembayaran dendanya akan diproses oleh admin atau petugas perpustakaan. Jadi intinya semua kelas-kelas ini saling berkaitan, yaitu saling menyimpan data dan saling membutuhkan demi tercapainya sebuah program perpustakaan yang memudahkan user maupun
milik perpustakaan dalam memanage isinya atau buku-buku lah intinya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan terhadap presentasi tugas saya. Mohon maaf jika masih banyak terdapat kesalahan dalam penyampaian ataupun kekhilafan kata. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat membantu teman-teman yang melihat video ini. Terima kasih.